turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini targetnya khatam ya. Kalau khatam kita baca agak cepat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahul mutakhallilina min ummati fil wudu'i wat ta'am. Rahima ngrahmati sapa Allahu Allah al mutakhallilina ing wong kang padha nyela-nyelani al mutakhallilina ing wong kang padha nyela-nyelani min ummati saking umat ingsun fil wudu'i ing dalem wudu wa ta'amilan mangan. Allah merahmati orang yang nyela-nyelani, maksudnya orang yang bersiwak ayu roihan wal qasobi lan bambu. Bambu iki basa Jawane apa? Bampring. Pring sing cilik, sing gedhe apa? Barongan, ana sing nyebut barongan, nek cara Bojonegoro greng. Wal qasobi lan bambu. Fa innahu mongko sak temene tatakhallalu iku yurisu nyebabake apa tatakhallalu al iklata ing rontoke untu. Sekalipun disunahkan bersiwak, tidak boleh sembarangan memakai kayu. Yang paling utama sesuai dengan sunnah Nabi menggunakan kayu arok yang biasanya ada di
di Mekah, ada di Arab, kayu arok. Sifat kayu itu lembut. Tidak boleh bersiwakan dengan kayu as, kayu royhan, ya lagi-lagi juga ada di tanah Arab. Termasuk tidak boleh bersiwakan dengan bambu. Yang ada di Indonesia kan bambu. Karena bambu itu sifatnya keras dan tajam. Kalau siwakan dengan pring atau dengan bambu, dimungkinkan gigi itu akan rontok akibat luka dan infeksi, ya, sehingga malah tidak mendapatkan kesunahan bersiwak, malah madharat terhadap diri sendiri. Qala sallallahu alaihi wasallam, sholatun utawi sak sholat, bisiwakin kelawan siwakan, iku khairun luweh bagus, min sab'ina katimbang 70 apane sholatan sholate, biwairi siwakin kelawan tanpa siwakan. Satu sholat dengan bersiwak itu lebih baik dibanding 70 sholat tanpa siwak. Menunjukkan betapa fadilah siwak itu sangat besar, karena memperbesar pahala sholat. Satu sholat dengan siwak lebih baik dibanding 70 sholat tanpa siwak. 70 sebagaimana yang kemarin kita bahas tidak berarti hitungan 70, tapi artinya adalah banyak. Mazala Jibrilu yusini bisiwaki hatta khosyitu ayat rodanna asnani. Mazala ora gingsir sapa Jibrilu malaikat Jibril, iku yusi aweh wasiat sapa Jibril ni ingsun bisiwaki kelawan siwakan, hatta khosyitu sehingga wedi sapa ingsun ayat rodanna ing yen tong rontokake apa siwak asnani ing pira-pira untu ingsun. Jibril itu selalu mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa bersiwak. Saking seringnya memotivasi untuk siwakan sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu takut kalau giginya rontok akibat kebanyakan bersiwak. Rasul itu juga manusia, dia juga punya ketakutan layaknya seperti manusia. Wong Rasul
saat disantet aja juga tembus, ya apalagi manusia. Rasul juga lapar, Rasul tidur, Rasul menikah, Rasul sholat, Rasul buang hajat. Karenanya maka hikmah diutusnya Rasulullah sebagai nabi itu karena Rasul itu sebagai manusia. Ya, seandainya yang diutus kepada kita itu malaikat, malah justru kita akan dibuat bingung. Karena malaikat tidak makan, kita makan. Malaikat tidak tidur, kita tidur. Malaikat tidak menikah, kita menikah. Lalu yang dicontoh yang seperti apa? Tentu malah jadi bingung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani. Umirtu diperintah ingsun bisiwaki kelawan siwakan hatta khiftu sehingga wedi ingsun ala asnani ing atase pira-pira untu ingsun. Saya diperintah bersiwakan sampai saya takut kalau ada masalah terhadap gigiku. Itu ketakutan dari Rasulullah SAW di satu sisi karena beliau sebagai manusia, dan di sisi lain tentang sangat dianjurkannya bersiwak. Al-babu tsaminu, utawi iki iku bab kang kaping 8 fi fadilatil azani, ing dalem nerangake keutamaane azan. Azan itu tidak hanya disunahkan ketika sholat. Banyak keadaan yang kita itu disunahkan untuk azan, ya, di antaranya azani bayi. Ketika bayi baru lahir, kita disunahkan untuk azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Ada sebagian orang, ya termasuk ada artis yang tidak mengazani telinga putranya, alasannya tidak ada tuntunannya. Apakah seperti itu? Ternyata begitu diteliti hadisnya, itu ternyata sebenarnya ada. Para ulama menentukan hukum, menulis hukum di kitab-kitab itu ya berdasarkan dalil, ya tidak mungkin berdasarkan hawa nafsu. Bayi, kenapa sih bayi kok diadzani? Ya karena bayi itu baru lahir baru lahir ke dunia. Yang pertama kali didengar ya sebaiknya kalimat tauhid sebelum dia mendengarkan lagu dangdut atau campur sari, ya atau jogetan-jogetan yang lain. Sunnahnya mendengarkan azan, ya daripada bayi itu didengarkan buka sitik atau tutupen botole. Lebih baik kan didengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu al-mahmum, ada orang yang kesusahan juga diperdengarkan azan. Al-ghadban, orang marah
ada tetangganya yang sedang emosi, maka diperdengarkan azan. Yang penting caranya benar. Jangan orang emosi kemudian kepalanya dipegang begini terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya makin marah. Termasuk mansa khalquhu min insan au bahimah. Ya, kalau ada orang yang perangainya itu buruk, pemarah, terus suka usil, baik manusia atau hewan. Kalau ada hewan, punya peliharaan hewan, kok hewannya itu suka marah-marah, sering berbuat onar, maka dianjurkan untuk mengazaninya. Ya, punya peliharaan serigala atau harimau, kok ternyata sering ganas, maka disunahkan azan. Indal harik, ketika kebakaran, ya, ada kebakaran, rumah terbakar, disunahkan untuk azan. Tapi juga ada yang nyirami air, ada yang telepon pemadam kebakaran. Jangan semuanya azan. Ada teman pas masak, ya, kemudian kompornya itu meletus dor, lalu ada yang ngambil kalau kompor itu lap, ya, lap yang sudah dibasahi terus diletakkan di atas kompor tersebut. Ya, jangan kompor terbakar mulat-mulat terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bukan hanya kompornya yang kobong, tapi raimu ya gosong. Ya. Inda inzalil mayyit likubrihi, saat menurunkan jenazah ke makam. Kalau di kita biasa, orang Indonesia kalau menurunkan jenazah ya setelah itu diadzani. Inda tamarudil jin, ketika diamuk setan. Ada orang kesurupan, beberapa waktu lalu ada yang kesurupan ya katanya ya. Ya, ketika kesurupan diadzani. Biasanya kan orang kesurupan itu merunta-runta, itu ada yang megang kemudian diadzani. Kalau kekuatan batin orang yang azan itu bagus, imannya itu kuat, maka dengan berazan saja itu jinnya langsung keluar. Tapi kalau tingkatannya itu lebih rendah daripada jinnya, didengarkan azan ya menter. Ada teman saya, dosen di UIN Malang, itu waktu kuliah malam-malam ada mahasiswanya yang kesurupan, sama dia dibacakan Quran, Qul huwallahu ahad. Ternyata jinnya itu juga ikut baca Quran. Itu lebih tinggi jinnya dibanding yang mengazani. Ada juga teman di Mesir diminta untuk meruqyah orang yang kejinan. Begitu diruqyah, ternyata jinnya itu bales, walah pak, mas masa sampean kuliah nggak pernah masuk kok meruqyah saya. Itu kan sama jinnya, sering bolos kuliah kok meruqyah. Berikutnya khalfal musafir, dianjurkan azan dan iqomah untuk mengiringi orang yang bepergian. Biasanya orang yang haji akan berangkat dari rumah itu kan diazani serta diiqomati. Banyak sekali faedah dari azan. Ketika terjadi lesus angin puting beliung, itu juga dianjurkan azan. Dalam kondisi-kondisi yang berbahaya dianjurkan azan. Qala sallallahu alaihi wasallam,
Man adzana lis-sholati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atam minan nar. Man utawi sapa wonge iku adzana azan sapa man lis-sholati krana salat sab'a sinina ing dalem 7 taun muhtasiban hale ngarep ridho kataba mongko nulis sapa Allahu Allah lahu keduwe man bara'atan ing bebas minan nari saking neraka. Orang yang setiap menjelang sholat senantiasa azan berturut-turut sampai 7 tahun, maka Allah akan memberinya kebebasan dari api neraka. 7 tahun itu bukan waktu yang singkat. Sehari 5 kali azan. Dalam setahun 5 kali 365 hari, totalnya berapa? Sangat banyak, kali 7 tahun, berarti dia azan berkali-kali. Maka balasannya pun juga istimewa, yaitu terbebas dari api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adzana sintai asyarata sanatan wajabat lahul jannah. Man utawi sapa wonge iku adzana azan sapa man sintai asyarata ing rolas apane sanatan taune wajabat mongko wajib lahu keduwe man opo al jannatu swarga. Kalau ada orang azan selama 12 tahun, maka dia dipastikan masuk surga. Balasannya sesuai dengan amal perbuatannya. Azan itu membutuhkan waktu paling sekitar 5-10 menit, tapi beban mental yang dia tanggung itu sangatlah besar. Karenanya tidak semua orang mau azan. Biasanya di kampung-kampung itu rata-rata yang azan orang yang sudah mambu kuburan, orang yang sudah tua. Akibatnya azannya juga tidak nikmat untuk didengar. Kadang orang yang terlalu tua, yang sudah menggos-menggos Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah ketuaan. Kadang yang masih kecil Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti istilahnya cempe ketekek gulune.
masih kecil, kalau tidak itu ya orang tua. Padahal azan itu mengajak orang untuk sholat. Kalau ajakannya tidak nikmat, ya kadang orang males untuk datang. Ada juga pernah suatu ketika itu ada azan kok suaranya bagus sekali, begitu dilihat ternyata kaset. Ya biarkan nanti yang masuk surga kasetnya. Prihatin kita di kampung-kampung, kadang ada terutama sholat subuh yang azan orang itu, yang qomat orang itu, yang jadi imam juga orang itu. Azannya lama, ditunggu sambil lihat jendela. Nah, setelah azan puji-pujian, melihat jendela kok tidak ada. Sampai pujiannya itu ganti 3 kali. Melihat jendela tidak ada, tiba-tiba ada suara krecek di kamar mandi. Begitu ditengok ternyata wong nyuluh kodok. Ya, bukannya sholat tapi mampir pipis. Ya, prihatin seperti itu ya di kampung-kampung. Kalau di kota kadang tidak seperti itu. Kenapa? Karena memang sudah nggak ada yang azan. Tidak semua orang itu senang dengar orang azan. Kadang lagi enak-enaknya tidur, malam habis begadang, tiba-tiba ada azan. Akibatnya hatinya marah-marah, sopo azan suara gak enak azan. Suwe-suwe tak jejek lambene. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man azana khamsa sholawatin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man utawi sapa wonge iku azana azan sapa man khamsa sholawatin kelawan 5 pira-pira salat. Imanan krana iman, wahtisaban lan ngarep ridho, Ghufira mongko di ngapura lahu kedue man ma apa barang takodama kang wis dhisik apa ma min dzambihi saking dosane man. Orang azan sehari 5 kali sesuai dengan jumlah sholat. Niatnya itu iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Eko sering azan apa enggak, Pak? Enggak pernah ya. Kalau di desa, kalau lagi pulang dari pondok, ya, dianjurkan untuk azan agar tahu semangat santri itu mengajak orang-orang menuju kebaikan, termasuk mengajak untuk sholat 5 waktu secara berjamaah. Di Indonesia ada namanya beduk.
yang bunyinya itu tong tong tong, masjide isih kotong, deng deng deng, masjide isih sedeng. Sudah dikasih beduk, kemudian biasanya di depan masjid itu ada namanya gapuro. Ya, gapuro itu dari kata-kata ghafurun atau ghufiro atau ghufron, artinya pengampunan. Orang yang sudah melalui gapuro kemudian masuk masjid sholat, filosofinya maka akan diampuni dosa-dosanya. Ada padasan, ya biasanya di depan itu ada padasan. Ya padasan itu untuk wudu, untuk bersuci. Dulu padasan diamalkan oleh para wali songo, diajarkan kepada santri-santrinya. Lalu datang orang-orang baru mengatakan padasan itu syirik, kufur, tidak ada pada zaman Nabi. Tetapi begitu corona datang, sekarang banyak orang buat padasan di depan rumah, depan toko itu ada tempat untuk cuci tangan karena takut corona, sehingga tidak lagi dikatakan sebagai syirik, sebagai bid'ah. Sudah ada gapuro, kemudian ada beduk, beduk dipukul menandakan masuknya waktu sholat, lalu diazani. Setelah diazani tidak langsung diqomati, ada namanya puji-pujian untuk nunggu orang agar mau datang ke masjid. Ya, diucapkanlah uji-ujian, sopo sholat berjamaah ganjarane langkung kathah. Sampai ada puji-pujian itu yang sangat ekstrim, menceritakan tentang kematian. Di yang lagu kematian ini di muslimin muslimat, nah ya pada jam asar dan seterusnya banyak ya. Ada yang ditutupi anjang-anjang, diuruki terus disiram kembang, ya menceritakan tentang proses kematian seseorang. Ya seperti itu, kadang tidak juga orang datang ke masjid, diqomati, ditunggu. Nah itulah ajaran Wali Songo agar kita itu mau datang ke masjid, sampai sedemikian cara bagaimana orang itu tertarik pergi ke masjid. Lah seandainya kok ada orang yang mengatakan itu bid'ah, kufur, ya biarkan saja. Emangnya gue pikirin. Ada yang tanya loh, di Masjidil Haram di Mekah, kemudian di Masjid Nabawi Madinah itu masjidnya besar-besar, tapi kok tidak ada beduknya. Oh, kalau di sana di Mekah itu baru dengar azan toko ditutup, orang jamaah. Kalau di kita kan kadang tidak seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri. Salasatun utawi wong telu, Ya'simu iku ngrekso, hum ing salasah, sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala, min azabil qabri, saking siksa kubur. Ada 3 orang yang diselamatkan dari siksa kubur. As-syahidu, rupane wong mati syahid. Wal muadzinu, lan wong kang azan.
wal mutawaffa lan wong kang mati yaumal jumuati ing dalem dina Jumat walailatal jumuati lan malam Jumat. 3 orang diselamatkan dari siksa kubur. Pertama, orang mati syahid. Nomor kedua, orang yang biasa azan. Nomor ketiga, orang yang wafat hari Jumat atau malam Jumat. Kalau di Jawa karena saking banyaknya klinik di hari Jumat atau malam Jumat tertentu, ya biasanya kalau di Bojonegoro itu Jumat Legi atau Jumat Manis. Jumat Legi itu jenazahnya biasanya ditunggu sampai, kalau tidak ditunggu biasanya akan dicuri kain kafannya, digunakan untuk ilmu hitam, untuk kekayaan atau untuk apa aja lah ya, yang penting untuk ilmu hitam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamin nasu ma fin nida'i was-saffil awal thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Lau ya'lam lamun ngerti, lau ya'lam lamun ngerti sapa annasu menungso ma ing barang fin nidai ing dalem azan wasofil awali lan sof pertama. Malam yajid, summalam yajidu nuli ora nemu sopon nas illa ayastahimu kejaba yen to ngundi sapa nas, kejaba yen to ngundi sapa nas alaihi ing atase ma lastahamu yakti padha ngundi sapa nas, yakti padha ngundi sapa nas. Seandainya orang-orang tahu faedah, manfaat ataupun pahala yang ada pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka akan berebut dan kadang tidak mendapatkan kesempatan untuk berazan atau menempati shaf pertama, maka niscaya mereka akan melakukan undian. Diundi, hari ini yang dapat seperti inilah apa namanya? Ya undian, arisan, ya, hari ini yang dapat A, besok B dan seterusnya. Tentu mereka akan mengundi. Tapi kenapa siksa dan pahala itu tidak langsung dibayarkan kontan di dunia? Karena dunia itu darul amal, tempat beramal, sedangkan akhirat itu darul jaza, tempat pembalasan. Kalau pahala dan dosa itu langsung dibayarkan di dunia, maka dunia ini tidak akan muat
tidak akan sanggup untuk menerima banyaknya pahala dan kejamnya siksa. Karenanya disembunyikan agar orang-orang itu bisa sadar. Sesuatu yang tidak terlihat itu kan seperti puasa, kita tidak tahu pahalanya puasa. Tetapi ternyata sekalipun tidak tahu, kita masih mau berpuasa, bersusah payah menahan haus dan lapar. Ini kan berarti ujian. Di dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diciptakannya kehidupan dan kematian itu merupakan ujian. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Karena tidak tahu kapan mati, maka setiap saat kita diperintahkan untuk berbuat baik dan menjauhi segala kemaksiatan. Khawatir kalau pas berbuat maksiat ternyata saat itu ajal kita datang. Ada seorang profesor matinya di tempat pelacuran. Ya, pas nangkring ternyata malah mati. Banyak cerita seperti itu. Ada orang yang wafat ketika sujud, juga banyak. Ada wafat ketika membaca Quran. Ada orang wafat ketika ngimami judi. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaihi. Walau ya'lamuna lan lamun padha ngerti sapa nas. Walau ya'lamuna lan lamun padha ngerti sapa nas ma ing barang fitah jiri ing dalem nyepetake salat. Lastabaku yakti padha lomba sapa nas ilaihi maring tahjir. Seandainya kita itu tahu fadilah sholat di awal waktu, pasti kita akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya, lomba-lomba untuk melakukannya. Afdhalul a'mal as-sholatu ala waktiha, sholat yang tepat pada waktunya. Ada yang mengatakan sholat di awal waktu. Memang berat ya sholat di awal waktu. Umumnya kita akan sholat itu melihat jam, melihat waktu. Oh, masih lama waktunya. Dilihati terus, masih lama. Begitu tinggal 5 menit langsung kita pergi ke kamar mandi, terus sholat dengan kilat. Walau ya'lamu nama fil idmati was subhi la atauhuma walau habwan. Walau ya'lamuna lan lamun ngerti sapa nas ma ing barang fil idmati ing dalem isak was subhi lan subuh la atau
la atau mongko yakti bakal nekani sapa nas huma ing itmah lan subhi walau habwan lan senajan ngerangkak. Kalau kita pahala dan fadilah yang ada pada sholat isya serta sholat subuh, tentu kita akan melaksanakannya sekalipun dengan merangkak. Memang kedua sholat ini merupakan sholat yang berat. Isya umumnya orang capek, lelah karena pulang dari perjalanan, pulang dari kerja, biasanya lelah. Pagi waktunya orang tidur. Seandainya kita tahu pahala yang ada pada kedua sholat tersebut, pasti kita akan mendatanginya secara berjamaah sekalipun harus dengan merangkak. Kondisi kita sedang tidak normal, merangkak pun akan kita datangi. Satu hadis lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nidaa faqabbala ibhamaihi fawadha'a ala ainaihi wa qala marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Man utawi sapa wonge iku sami'a krungu sapa man an-nidaa ing azan faqabbala mongko nyucuk sapa man ibhamaihi ing jempolan lorone man. Fawadoa mongko nyelehake sapa man ing ibhamaihi ala ainaihi ing atase mripat lorone man wa qala lan ngucapake sapa man marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Ing ucapan marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Orang mendengarkan azan ya, ketika mendengarkan azan dia mengecup jempolan ya, jempolan keduanya ya, gimana gini, atau kalau gini kan kesusahan ya, mungkin gini, kemudian diletakkan di matanya sambil mengucapkan marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Fa'ana mongko utawi ingsun, fa'ana mongko utawi ingsun iku syafi'uhu wong kang nyafaati man
yaumal kiamati ing dalem dina kiamat wa qaid lan wong kang nuntun man ilal jannati maring swarga. Titik. Ada orang sambil mendengarkan azan dia mengecup kedua jempolnya, kemudian diletakkan di matanya sambil mengucapkan marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah, akan memberikan syafaat pada hari kiamat dan menuntunnya menuju surga. Amin Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.